Well, thank you so much for coming, and I'm so sorry I am so coming late because I should take over some several guests from the department. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Well, thank you so much for response. Berarti suara saya kedengaran ya. Well, um, before I continue for the day learning, I would like to say Happy New Year. Hopefully, this new year can be powerful for your learning journey and your further reaching goals. Yeah. And welcome to actually meeting 17. But before that, this is meeting 15 to 16 because the previous Senin itu selalu ada liburnya begitu ya. Jadi ini saya rapel. Ini belum saya upload di learning, saya uploadnya menjelang UAS karena memang ada pembahasan yang memang saya drop banyak gitu ya. Welcome to meeting 15 to 16. This is talks about comprehension of micro and macro linguistics. Before we continue for meeting today, kita doa sesuai agama dan percayaan masing-masing. Berdoa silakan. Yes, thank you. Saya besarkan. Okay, well. Okay, reminder students, ini ada banyak halaman, tapi all is theoretical. So it means if you have any questions, just raise your hand. Or you interrupt me that, sir, would you please repeat the explanation for page berapa gitu ya. Karena ini teori banget begitu ya, pertemuan setelah tree diagram itu adalah teori banget. Jadi mahasiswa bisa mencatat personal note jika memang tidak memahami atau bisa give any additional insight if you want to add provide questions. Okay. Well, micro and macro linguistic ini offer two distinct lens through which to view of language. The first is micro linguistic. Here delve into fine details, language structures, that the sounds itu phonetic and phonology, word formation itu morphology, sentence construction itu adalah syntax. Yang kita pernah bahas adalah di sounds, phonetic and phonology. For example, is how is the differences among vowels, between vowels and consonants, and also word formation. Here talking about morphology. Maybe kelas kata kali ya kalau di kalian di mahasiswa 1 ABC ini, word formation talks about kelas kata, tapi bukan hanya kelas kata begitu ya. Tapi word formation di dalam dasar-dasar linguistik adalah bagaimana Anda bisa mempola based on the three diagrams kemarin. And then sentence construction ini adalah bagaimana Anda membuat kalimat berdasarkan sintaks yang baik dan benar. Kemudian meaning. Meaning ini adalah bagaimana Anda take one keyword, then you explain by using some and several dictionary that impose for this is the meaning and the definitions. Akin to meaning the individual component and function in complex system. Jadi cukup kompleks karena memang ranahnya mikro. Then the macro linguistic, meanwhile explore language is broader social and cultural context, studying aspect like a language variation in different communities. Ini bagaimana bahasa bisa diterangkan dan diterapkan di dalam masyarakat. For example, sociolinguistic, the psychological aspect of language processing, sanguilinguistic, and how the language is used in larger bodies of text, atau kita sebut adalah discourse analysis, analisis wacana. Pendekatan ini mahasiswa similar to understanding how the system operate within the impact is broader environment. Both are, keduanya itu penting dalam pembelajaran bahasa ya. Baik itu Anda melalui hardware atau melalui software. For example, software it means that you do something in googling, you do something by searching the references. This is the essential of technology. For example, for the hardware, it means that if you want to do something for translate, you do DeepL, you do memo key, and the supporting tools for that is maybe Google Translate or Microsoft Translator. Ini adalah introduction-nya. This is the definitions.
Microlinguistic itu adalah with a more minute detail aspeknya itu seperti yang saya terangkan adalah ada phonetics tentang bunyi suara, fonologi, ilmu-ilmu bagaimana suara itu nanti bisa tercover dengan baik, morfologi, syntax, and semantic. Jadi cuma ada 5 ya. Jadi microlinguistic itu consists of phonetic, phonology, morphology, syntax, and semantics. Tidak ada yang lebih dari itu. Kemudian di microlinguistic ini adalah kita nyebutnya adalah um, linguistik yang mewadahi struktur dan aturan bahasa melalui kata ataupun kalimat. That's why in the tree diagram for our project itu menganalisis kata turun satu persatu, kemudian kalimatnya itu membentuk bagaimana yang baik dan benar. Kemudian di macrolinguistic here, ini sangat berbeda dengan micro. Kalau macrolinguistic itu adalah skala besar. It encompass areas like sociolinguistic, pragmatic, discourse analysis, and language planning. Jadi ada sociolinguistic, ada psycho, pragmatic, discourse, and language planning. Di bawah-bawahnya nanti akan ada penjelasan beserta contoh supaya nanti lebih komprehensif. This approach is concerned with how language operates in the social context. It's used to achieve various communicative goals, for example, non-formal and formal, casual and non-casual, both in religion or not religion, both in meeting or not in meeting. This is based on how the communication plot in the environment. And then microlinguistics here is more about language function, tapi lebih dari bagaimana penggunaannya. Jadi tidak hanya sekedar fungsi bahasa, tapi juga bagaimana bahasa ini bisa berperan aktif di dalam pembelajaran di masyarakat maupun penerapan-penerapan di masyarakat. Jadi kesimpulannya di dalam microlinguistik itu adalah internal linguistic structure-nya, kemudian makro itu adalah eksternalnya. The function here, kalau microlinguistic fungsinya itu pertama adalah analyzing language structure. Jadi microlinguistic itu concern internalnya mulai dari fonetiknya, fonologinya. Jadi berkaitan dengan sounds-nya, word formation, sentence structure, and meaning sebagai dasar-dasar yang memang Anda perlu ketahui. Yang kedua tentang understanding language rules. So many Indonesian have. It helps understanding in rules and pattern on govern how words and sentence form. For example, in Indonesia we have SPOK or KSPO. For example, we go to the college in the morning for the keterangan waktunya. Kemudian keterangan waktunya kita place into the beginning, in the morning, or in the earlier of morning, we go to the college for learning blah blah blah. This is language rule yang ada di dalam Indonesia punya. Kalau di dalam bahasa Inggris we have ya SPOK begitu ya, ada subject SPO begitu ya, I mean subject, predicate, and object, and adverb of manner, adverb of anything, and any complement. Kemudian ada language comparisons yang ketiga, dan language comparison here ini lebih ke membandingkan ya. For example, microlinguistic analysis is crucial for comparing different language and understanding their similarities and differences at structure level. For example, if I have a noun, if I have Polytechnic Negeri Jakarta is my campus, begitu ya. When I provide the question for the students, what is the qualification of the Polytechnic Negeri Jakarta? All the students believe and deals that Polytechnic Negeri Jakarta is categorized by noun, begitu ya. Oke, itu adalah comparison yang memang harus kita ketahui. Kemudian ada mahasiswa yang lain bilang, oh this is a proper noun sir because this is baku, dalam artian beku ya, bukan hanya baku tapi juga beku. For example, beku itu adalah Politeknik Negeri Jakarta tidak mungkin ada di luar negeri begitu ya. Politeknik Negeri Jakarta ya adanya di Jakarta itself, lokasinya di Depok, Jawa Barat. Itu adalah bagaimana struktur yang ada di dalam linguistik itu, dalamnya itu bagaimana. Then language teaching and learning, this is insight from microlinguistics. Ini esensial untuk kita pembelajaran teaching and learning ketika kita membicarakan microlinguistik.
baik itu grammar, pronunciation, and vocabulary. For example, we have teach, teacher, and training. Dari tiga itu sebenarnya kita bisa membuat tree diagram di level biasa, bukan level Red and Kellogg when I stated in the meeting 9. Namun ketika kita bilang teach, teacher, and teaching based on the word formations atau kelas kata begitu ya. Teach itu adalah verb. Verba yang apa? Verba yang singular, maaf. Verba yang apa? Ini harus dijelaskan. This is verba jamak kah? Verba singular kah? This is verba apa? Jadi mahasiswa ya harus tahu begitu ya. Then teacher. Oh, ternyata perpindahan verba ketika ketambahan yang namanya au akhiran er, it should be noun begitu ya. Teacher itu noun, tapi noun yang apa? Noun orang. Because so many noun ya. Selain ada common, common terbagi menjadi mungkin mahasiswa lebih paham ya tentang kelas kata karena sudah diajarkan oleh Bapak Ibu dosen. Kalau teacher itu tidak hanya sebagai noun yang sifatnya common, tapi ini adalah noun yang person. Person yang bagaimana? Harus punya sifat. Common noun yang bunyinya adalah person, the level of the teacher is educated, terdidik begitu ya. Ada yang educated, ada yang dedicated, ada yang memang banyak level-levelnya, saya sampai lupa. Ada yang memang financial sector, ada yang memang industrial sector. Jadi mahasiswa sudah harus paham bagaimana teacher itself itu masuk ke dalam apa istilahnya, vocabulary. Jadi ketika kita bilang teach, oke itu adalah grammar. Teach itu, mmm, apa sih nyebutnya bahasa Indonesianya guru. When we talk about teach, tulisannya begitu, cara membacanya di dalam kamus itu membacanya A begitu ya contohnya, maka itu adalah talking about pronunciation. Kemudian ketika Anda tahu vocabulary teach itu membunyikannya yang ada titik A begitu ya, for example, saya juga kurang tahu ya cara membacanya teach ketika ditulis ya mungkin seperti ini. Nah, oh ada gininya. Ini adalah bagaimana, pronunciation. The grammar itself, ya kelas katanya bagaimana. Nah, vocabulary itu kelas kata yang lebih tinggi. Nah, for example teacher itu tadi. Then ketika Anda tahu kalau teacher itu noun, kemudian dia tidak masuk ke proper noun karena teacher itu sifatnya bukan menjurus ke something yang memang baku dan tidak beku, maka teacher itu adalah sifatnya common noun yang categorized into person karena orang begitu ya. Kemudian teacher yang person ini, the level of the person is educated because she or he should have the qualification for maybe teaching vocational, teaching academic, teaching senior high school, junior, basic, or until the elementary, maybe for kindergarten level. And talking about teaching, nah teaching itu adalah bagaimana activity, activity dari sebuah noun. Kita tidak bisa menyebutkan this activity for verba. No, in the microlinguistic, teaching is the activity of noun, aktivitas dari orang itu, begitu ya. Aktivitas dari orang itu. Kemudian ini sangat berbeda ketika kita masuk kelas kata mahasiswa. Ketika ada kelas kata yang bilang teach verb 1, tough verb 2, tough lagi verb 3 itu only verb formation atau kita sebutnya adalah tenses ya kalau di SMA, tenses. Jadi ketika Anda, di dalam bahasa Inggris level di level dasar-dasar linguistik, mahasiswa tidak akan banyak apa, tidak akan banyak diajarkan tentang verb 1, verb 2, dan verb 3. Karena ini berbicara dengan verb formation yang ada di dalam kelas kata. Teach, tough, tough. Di dalam kelas kata, oke, that stops, ya. Kelas kata itu cukup berhenti di situ atau mungkin di teks deskriptif bahasa Inggris, teach, tough, tough mempunyai genre yang berbeda-beda. Namun di dalam pengajaran dasar-dasar linguistik, it should be 3 level seperti ini karena we should consider about grammar, pronunciation, and vocabulary itself. And we go to function macro ya. Makro yang level lebih besar, kita adalah understanding language is in context. I'm so sorry. This is focus on language function in broader social, culture, and psychological context. For example, students, this is language is context when we use apa istilahnya? Uh,
gerakan tangan ya, hand movement for culture in Indonesia, because we talking about language in context. Ketika you bersalaman dengan teman Anda atau you bersalaman dengan older people that more ages than you, for example, Ma'am Ina maybe atau Pak Koko atau Pak Hashim, when you have greeting hand with them one by one, it means that this is the culture that bahasa itu kadang tidak muncul. For example, ketika kita salaman begitu ya pada beliaunya, pasti secara tidak langsung tangan kita akan seperti ini mahasiswa, menempel ke bagian dada kita gitu. Itu adalah culture yang memang tidak kita pahami. That's why bahasa di dalam microlinguistik itu across different culture, meskipun kita tidak tahu begitu ya. Meskipun bahasa itu tidak punya mulut begitu ya, tapi tangan kita itu bisa memahami. For example, maybe ada muslimah atau muslim yang menjaga wudhunya, ketika lawan jenis mau salaman, mereka pasti menggunakan seperti ini begitu untuk menunjukkan itu adalah salaman versi mereka. Itu adalah bahasa greeting yang sederhana. Di dalam broader sosial, you know that, oh, jadi saya harus tahu take the space for them begitu ya. Kemudian for the culture, for example, culture ini adalah ketika kita beli 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 apa istilahnya, beli online dengan beli tidak online, maka bahasa yang kita gunakan kadangkala di era sekarang itu lebih enak menggunakan bahasa tulisan. Karena dengan bahasa tulisan psikologi kita main begitu ya. If you order something and use transactional maybe GoFood and or GrabFood, you know that psikologi Anda akan main untuk memainkan yang sopan yang mana, yang tidak sopan bagaimana untuk order. This is language yang ada di sosial. Kemudian examining a language change and evolutions. Ini adalah bagaimana understanding of how language change and evolve over the time. Kita menyebutnya adalah bahasa tidak stagnan mahasiswa ya, tapi bahasa adalah timeless, tak lekang oleh waktu. Jadi it's like my migrations, cultural exchange and technological development. Kita tidak bisa kaku terhadap bahasa karena bahasa itu berkembang terus-menerus, simultaneously develop. Mungkin hari ini kita tidak bisa ngomong A, tapi besoknya A itu akan punah. That's why ada istilahnya yang anak-anak sekarang bilang examiner language change and evolution, maybe ini adalah gabungan ya antara jujurly, for example. Jujur is Indonesia punya yang sifatnya adalah adjektif yang menyatakan tentang apa, begitu ya, kejujuran atau keterus-terangan. Kemudian plus suffix imbuhan yang diakhiri dengan akhiran yakni "li". "Li" itu adalah verb of manner coming from English, kemudian hybrid ya, jujur plus "li". This adalah examining language change and evolution. Kemudian ketika Anda interact with your partner, interact with your classmate or the cycle friendship, you know that jujurly itu ya udah itu seperti honestly dan itu mengalir saja. For example, in your area literally which is maybe I'm so sorry, anjir begitu ya. The word anjir, this is language change and evolution that is so familiar that orang tidak akan mempermasalahkan kalau anjir itu bagian dari bahasa yang memang ini sih enak jika dibuat sharing. Anjir gue kemarin ketemu crush gue nih di kantin kayak gitu. Nah, ketika you know that this is crush, this is something that hybrid code switching into jujur plusly cross, which is literally anjir begitu ya. This is language evolution that macro linguistic used. Kemudian language policy and planning itu adalah place in shaping language policy. Jadi ada kebijakan bahasa yang mengatur seperti di Kementerian Pendidikan Tinggi yang kita biasanya ada di Pusat Pengembangan Bahasa yang ada di Sentul, ataupun ketika Anda visit some Pustandas area, some Indonesians seminar, Indonesian conference that focus of Indonesia punya, pasti ada yang namanya silakan menikmati kudapan yang kami sajikan. Nah, ini adalah sebentar, ini saya hapus dulu ya, supaya nanti tahu. Silakan menikmati kudapan yang kami sajikan. Oke, kadang ketika kita membunyikan ini ada H di tengahnya ya. For example, silahkan menikmati kudapan yang kami sajikan in apa namanya, in spoken.
Namun ketika kita menulis di dalam bahasa Indonesia based on KBBI Talks, it means that silakan itu tidak baku. Maka mahasiswa menggunakan kata silakan. Kemudian when we translate into English, what is it? Coba itu tadi saya translate menggunakan bahasa Inggris versi Microsoft Translator. Masih loading. Sepertinya. Yes. Oh, maaf. Itu ini ya. Seperti tadi. Ketika kita translatekan ini menjadi in English, please enjoy the snacks we serve. Itu sangat literal dan kita tidak bisa menggunakan itu during we conference at international level or multinational level even though this is only in national. Maka kita selalu menggunakan kata-kata please enjoy the provided snack. Kenapa menggunakan please mahasiswa? Karena ini adalah mempersilahkan. This is Indonesia language policy. Kita juga bisa mempersilahkan orang lain meskipun itu partisipan dengan menggunakan would you please enjoy yourself snack gitu ya. Yang itu artinya memang sama-sama di dalam bahasa Indonesia. Silakan menikmati sajian kudapan yang telah disajikan. Kata would you please, and tanda seru, this is language policy that English punya, begitu ya. Please menunjukkan offering something. Tapi yang paling tinggi, oh ini maaf kebalik. Level paling tinggi itu adalah would you please. Mahasiswa sudah paham semua ya, kalau would you please diturunkan menjadi lebih sopan, would you please paling sopan, kemudian bawahnya lagi ada kata-kata please, yang artinya mohon, tolong, ataupun silakan, ataupun apapun itu. Kemudian ketika would you please and please itu hilang, mungkin karena tidak tidak apa sih namanya, tidak pas kolomnya, maka digantikan dengan tanda seru. Itu adalah language policy and planning ada di micro. Jadi bahasa itu bisa merubah kata menjadi mark gitu. Kemudian ini yang selanjutnya adalah language and identity. It explore the relationship between language and identity, including how language can reflect and shape social identities and group membership. I believe that students have so many circle relationship, circle friendship, and circle learning process when you are learning some courses in PNG. This is language identity, for example. Um, with Pak Azam, you know that so many assignments, so many theoretical that Pak Azam always give the explanation. Jadi banyak teorinya ketimbang prakteknya ketika dengan saya begitu ya. This is for example identity for learning. Identity for language itself because I am the Javanese people ya. Saya Wong Jombang gitu ya. Wong Jombang is Java. Thus my language is Medok begitu ya. But I love. Bagaimana? It used for identity when begini Mas ya, when I come to Nagoya University for my master degree, I say that perkenalan begitu ya, I am Muhammad Nur Zaman, harus memanggilnya Zaman begitu ya, karena Azam tidak ada namanya. You can call me Azam, bla bla bla. All the students and the member of the class and the lecturer always know that are you Indonesians gitu ya. Itu langsung kena begini because you are so indigenous talks gitu ya. Istilahnya kamu sangat medok gitu ya. Nah, this is language and identity that Indonesians should use and should have for the identity. Jadi tidak perlu menghilangkan social identitiesnya. For example, if you have any kemarin seperti the question for semester 5, this is so funny. A language identity-nya seperti ini. Sir, I know that you are so low key and use the formal and the casual language for learning. Would you please have and provide me, kenapa pakai kerah-kerah yang selalu Shanghai begitu ya. Nah, mahasiswa seperti ini yang menggunakan kata yang sopan begitu ya ketika kita bertemu dosen, dia istilahnya apa ya, ketika bertanya something yang memang di luar pembelajaran, um, out of the box maybe ya, they only say that, "I'm so sorry sir," or "Pardon me sir, would like to provide my outside question for the learning," ketika saya berjalan menuju department. Kenapa kok selalu pakai kemeja yang kerahnya Shanghai? Nah, pertanyaan-pertanyaan seperti itu yang mahasiswa menggunakan kata I'm so sorry, pardon me sir. Or if you want to enter
or lock into Mbak Tiwi maybe ya in the department, you ketok pintu. Jika ketok pintunya tidak ada, bisa langsung masuk, "Excuse me Miss, excuse me Mister, excuse me Mbak Tiwi," begitu ya. Bagaimana penggunaan kata Mbak, penggunaan kata Bu, penggunaan kata Bapak, if you have any language identity itself, according to me it should be empowered, harus dibudayakan mahasiswa. For example, when you say that Ma'am Ina, okay, Bu Ina, Pak Azam, begitu ya. I prefer to use Pak or Bu or, Mas, Mbak, begitu ya, to apa ya, take over our personal identity. For example, "Excuse me, Pak Azam, I have a questions." Itu yang menurut saya identity dari language-nya itu dapat gitu ya, honorific-nya lebih dapat. So, kesimpulannya adalah both, micro and macro linguistik ini sangat integral mahasiswa ya, mulai dari, provide nature, structure, use, and, evolution of language. While sementara, di dalam mikro itu ya fokus ke dalam strukturnya begitu ya, ketika mahasiswa bilang, ini, tentang A, ini tentang B begitu ya, maka di makro linguistiknya itu tidak bisa kecilnya saja, tapi A itu apa begitu ya. B itu apa, begitu. For example, if you have KBBI, buka aja kata A, begitu ya. Kemudian di kata A, itu akan ada kata-kata AA, begitu ya. For example, ada kata-kata double A, all the students always believe that AA itu adalah sapaan untuk masyarakat yang ada di Sundanis. Nah, itu adalah bagaimana penggunaan kata makrolinguistik ketika ditambahkan kata A lagi. Kemudian kita lanjut ke branch. If you have any question, just raise your hand or open your mic gitu ya. Tidak masalah kita sharing. Kemudian ada kata-kata branch. Kok ada kata-kata branch? Kita lanjut ke poin C. Branch ini adalah cabang-cabangnya yang nanti akan kita provide more. Cabang yang pertama ada phonetic and phonology, bagaimana sounds itu, typical sounds maksudnya itu, physical, property of sounds itu adalah, vowel and consonant, and organize and use itu biasanya kita masuk ke dalam bagaimana, dia bunyi berdasarkan makna kamus. Kemudian morphology, analysis of the structure, word on how they are formed from root, stem, prefix, suffix, and other linguistic unit. Morfologi ini adalah bagaimana, apa ya, kita bilangnya itu, mmm, kata dasarnya itu bunyinya bagaimana, kemudian jika ditambahkan, imbuhan awalan, akhiran itu bunyinya bagaimana, begitu ya. Nanti bawahnya ada contoh-contohnya. Kemudian sinteks ini adalah language formation, pokoknya harus begini, sorry, morfologi itu levelnya adalah kata, ya, word, tapi kalau sinteks levelnya itu phrase and sentence. For example, this is collocation, syntax. For example, if we have, morfologi satu kata mungkin ya, COVID. Okay, this is the word of COVID. You know that COVID itu adalah, wabah begitu ya. Kemudian sinteks Anda bilang, "Oh, COVID itu should be add by numeric." For example, COVID-19. Tidak ada COVID-20, COVID-21, COVID bla bla bla. COVID should be kolokasi dengan 19. Seperti Anda bangun tidur menggosok gigi, nggak mungkin bangun tidur Anda mencuci gigi, begitu ya. Nah, itu adalah kolokasi dari sintak. Kemudian, semantics, maka Anda bisa menggunakan kata semantik ini full mulai dari words, ini ya ada, phrase or sentence. Sebentar mahasiswa, saya ada, panggilan dari pimpinan.
Okay, thank you. I'm so sorry. Ya, mahasiswa. For example, di level semantics Anda harus nanti paham word, phrase, and sentences. Sudah tahu ya kalau word itu adalah satu kata, contoh gigi gitu. Phrases-nya phrases ini sebenarnya tidak harus gigi kayak contoh gigi putih, gigi bolong kayak gitu ya. Tapi lebih ke bagaimana kolokasi Mas ya. For example, tapi tidak tahu ya, kalau di linguistik ini ya, word yang ada di linguistik itu contohnya kolokasi. For example, apa sih namanya, ICT. For example, ICT. Itu pasti semuanya tahu ICT adalah Information and Communication Technology, tidak bisa disebut menjadi ITC gitu ya, ITC gitu ya. Akan berbeda makna ketika you know that ICT, dikembangkan lagi menjadi ITC. ITC is shopping market. Kemudian ketika masuk ke dalam maybe apa istilahnya, newspaper headline atau kita sebutnya adalah headline news begitu ya. Headline news or apa ya kalau di dalam jurnalistik saya ajarkan kemarin tuh, ya lupa saya. Iya, pokoknya bahasa Indonesianya itu, headline reportase begitu ya, headline reportase. Ketika mahasiswa tahu kalau ada kata maybe, kalimat begini ya, contohnya ya, mmm, emang agak berat ya kalau nanti masuk ke newspaper, headline, semoga tidak nemu itu. Ada penerjemahan reportase, for example, yang pernah saya lakukan ketika saya masih waktu itu berada di dalam tim Liputan 6 dengan Mas Davi dan Mas Jemi Darusman. Ketika kita menayangkan tentang, for example, Gibran dan keluarga yang pernah saya sampaikan waktu itu, jalan-jalan for example seperti itu ya. Jalan-jalan di Car Free Day Solo pada hari Minggu begitu. Nah, ini something yang memang agak luar biasa ketika kita bilang keluarga besar presiden, koma begitu ya. When we would like to explore into abroad and multi broadcasting, kita tidak bisa langsung menyebutkan presidential family, tapi kita harus nambahkan kata-kata Jokowi's family or Indonesian president's family. Jadi harus ada tambahan satu kata yang memang itu semantiknya supaya muncul, meaningnya supaya muncul. Oh, presiden Indonesia tuh yang dimaksud. Nah, kayak gitu. For example, Car Free Day, CFD. Mahasiswa sepakat kalau Car Free Day itu pasti, kok saya dirubung lalur ya. Car Free Day itu pasti ada di morning. Gitu ya. Kemudian Car Free Night itu ada di malam, gitu ya. Sementara ketika kita masuk ke dalam semantik, for example, good night gitu ya, itu tidak cocok digunakan untuk malam, tapi cocok untuk gunakan untuk tidur. Kemudian ketika Anda kenapa kok nggak apa sih, Car Free Night menjadi Car Free, Evening gitu. Itu adalah salah satu, kolokasi mahasiswa yang ada di frasa. Di linguistik level semantics itu tidak bisa kita bedah satu persatu di level kelas kata gitu ya. Karena sangat jauh berbeda linguistik dengan, bagaimana kata turun satu persatu. For example, black market gitu ya, black market. Ketika Anda bilang words-nya market, kemudian phrases-nya yang beku black market, maka di Indonesia menjadi pasar ilegal gitu ya, tidak bisa menjadi pasar hitam. Kemudian sentence-nya kamu, mahasiswa menyebutkan menjadi the headline news of black market in Batam, Riau Island is exposed in MNC TV. Kemudian ada kata-kata sentence seperti itu. Itu tidak masalah ketika Anda menggunakan sentence-sentence yang berbau black market, kemudian ditayangkan ke dalam MNC dan kawan-kawannya. Pokoknya di dalam word, phrases, and sentences itu harus satu kesatuan itu berjalan seirama. Untuk yang pragmatik kita skip dulu karena tidak banyak yang ada di pragmatik. Ini saya merahkan, hanya special case saja. And now linguistic typology, maaf, linguistic typology, this is comparison and classification of language based on their common structural feature. This is used to either landmark or identity.
common structure feature. For example, mahasiswa. Ini yang common ya di dalam linguistic typology. Ini saya membuka cakrawala mahasiswa supaya nanti melanjutkan perjuangan BISPRO sampai akhir, maka mahasiswa bisa menganalisis how the linguistic typology. Nanti if you want to do something research with me, just come gitu ya. Kalau di semester 3 yang sudah menjadi tim saya ada Mas Vicky dan kawan-kawannya itu adalah we have a linguistic, tapi berdasarkan seleksi ya, ada 30 mahasiswa yang datang di department, terseleksi 3, ada salah satunya Mas Vicky yang sangat disiplin and low key, sangat ramah. Typology-nya seperti ini mahasiswa, ketika I say that, Jakarta, landmark Jakarta itu apa mahasiswa? Help me, karena saya baru jalan 2 tahun, landmark-nya Jakarta selain Monas, help me. HI Pak, Bundaran HI. Oh ya, thank you, Bundaran HI. Ada lagi? Landmark-nya Jakarta? Patung Selamat Datang. Patung Selamat Datang. Oh ada ya? Oke. Ada lagi? Kita ambil 3. Grand Indonesia Mall. Grand Indonesia Mall, thank you. This is the landmark of the Jakarta itself. Kita masuk ke identity karena bahasa. What is the language identity of Jakarta, mahasiswa? Identitas bahasanya Jakarta itu apa? For the example, mahasiswa bisa menyebutkan, menyebutkannya itu Betawi begitu ya. Ada apalagi language identity-nya? Language identity dari Jakarta, ya salah satu memang Betawi begitu ya. Ada mahasiswa apa sih namanya? Melayu Jakarta, I'm so sorry. Selain Betawi ada yang namanya Melayu Jakarta. Mahasiswa sudah punya KBBI belum? Di dalam handphonenya? Sudah install KBBI begitu ya? Jika sudah install KBBI, coba saya instruksikan, hanya teori saja ya mahasiswa ya. Ini memang sebentar ya. I'm so sorry. Ada pernikahannya putranya Pak Direktur ya, maksudnya anaknya Pak Direktur. Sebentar. Nafas dulu guys ya. Saya izin minum dulu ya, mohon maaf. Baik mahasiswa, I'm so sorry. Sepertinya saya kalau terlalu cepat diinikan ya, karena memang S2 saya linguistik dan translation, jadi kalau membicarakan tentang linguistik itu suka gitu mahasiswa ya. Semoga tidak bosan. Di dalam KBBI mahasiswa nanti bisa membuka dan harus punya ya KBBI. Saya tidak bisa kalau pakai handphone susah, coba ya KBBI in Indonesia. Coba saya supaya nggak boring dengan saya. Karena kita membicarakan tentang identitas bahasa, maka saya harus menunjukkan bagaimana KBBI itu berbicara. Saya stop sharing dulu.
Oh, ternyata tidak bisa ya. Sebentar. Tidak bisa muncul. Semoga Mas Fad, saya pin saya dulu supaya nanti terlihat besar. Saya semoga tayang ya, ini adalah KBBI, apakah terlihat mahasiswa? Ini kalau di handphone, berikan respon, terlihat apa tidak ketika mahasiswa? Terlihat tapi sedikit buram. Tapi buram, Iya. Oh iya ya, buram. Itu sepertinya bukan kesalahan Anda mahasiswa, ini kesalahan WiFi saya. Oke. Wah, ini malah terlalu ya. Sebentar. Oke. Masih buram mahasiswa ya, tapi semoga nanti bisa ditayangkan oleh mahasiswa, tidak masalah. Ketika mahasiswa punya ini, di dalam coba maaf, saya boleh dibantu, ada 4 kolom, itu kolomnya apa aja? Sama nggak kita? 4 kolom ini? 1, 2, 3, 4. Coba bisa dibantu yang megang handphone barangkali? Sama. Sama ya? Syifa bisa dibantu apa aja isiannya di 4 kolom itu? Kelas kata, bahasa, ragam, sama bidang. Betul, kelas kata, ragam bahasa, dan bidang. Jika mahasiswa nanti belajar tentang linguistik, maka letaknya itu ada di bahasa. Ya, jika mahasiswa, maaf, bahasa, ragam, dan bidang. Ada 3. Jika mahasiswa membicarakan tentang kelas kata, ini yang harus dimunculkan, analisis ini. Bapak Ibu dosen pasti sudah menerangkan. Jadi ketika kita menerangkan tentang, oke, Anda ditugaskan, kayak contoh tugas saya begitu ya waktu S2 di Nagoya University, yang saya share juga ke teman-teman dosen. Kalau kita di dalam chapter pembahasan tentang project based learning, salah satu pembahasannya adalah, yang paling susah benernya, paling susah itu adalah ketika masuk ke dalam, mmm, laporan reportase. Nah, laporan reportase atau kita nyebutnya di dalam bahasa Indonesia, di dalam istilah Indonesia adalah newspaper article, itu analisisnya kita itu ada di sini mahasiswa, mulai dari nomina, verba, adjektiva, adverbia, pronomina, partikel, numeria, klitik, bentuk, sampai dengan adjektiva, sampai bawah ini. Ini adalah analisis satu persatu kalimatnya. Headline news for example, ini ngomongin politik dikit ya. Prabowo ditertawakan oleh paslon 1 dan 2. Kemudian you translate into Indonesia, maybe di Jakarta Post itu kan ada 2 bahasa ya. Di okezone.com juga ada 2 bahasa, rilis multinational broadcasting-nya. Kemudian ada di situ tulisannya adalah Prabowo is underestimated by Anies and paslon 3 itu siapa? Anies and yaitu bapaknya. Nah, itu kita di dalam bahasa Inggris harus mencantumkan proper noun nama orang, karena itu menyebutkannya kita sudah adalah nomina. Nomina di sini Anda harus menyebutkan, oh nomina yang bagaimana ya ketika kita menyebutkan nama orang. Kemudian kembali lagi ke bagaimana, language, typology. Di dalam penelitian saya begitu yang masih berlangsung sampai tahun 2024 di kementerian, di dalam kolom bawahnya ada kelas kata, mahasiswa bisa klik itu bahasa, itu di bawah banget ada yang namanya adalah Melayu Jakarta. Ini adalah bahasa yang memang hampir ketinggalan oleh, masyarakat-masyarakat sekarang karena di Jakarta banyak sekali pendatang, termasuk saya, gitu. For example, ada kata-kata abet, kita tidak tahu abet, ada kata-kata acerang, ada kata-kata amprok, ada kata-kata apuran, ari, aseran, paling akhir ada kata-kata gundal begitu ya. Kita tidak tahu what is gundal. Oh, gundal itu adalah, coretan taki dalam perhitungan barang atau pekerjaan. Atau kaki tangan, kita sebutnya adalah ketika Anda punya orang yang bisa diandalkan. Nah, di dalam Melayu Jakarta kita sebutnya adalah gundal. Namun di dalam bahasa Inggris kita sebutnya adalah support system friendship, gitu ya. Nah, ini adalah satu hal yang memang mahasiswa harus mengetahui bagaimana linguistik itu bisa diterapkan di dalam beberapa sektor begitu ya. Untuk bidang sepertinya kita sudah masuk ke tree diagram ya yang mahasiswa membahas mulai dari legal standing dari legal terminologis, kemudian ICT terminologis, agriculture,
di sini apakah sudah dapat yang pelabuhan? Sepertinya tidak ya, maritim ada beberapa yang tidak. Kalau di kampus Universitas Negeri Jakarta itu kita plotting ada maritim dan ada agriculture, seperti yang PNJ hanya agriculture, dan itu banyak sekali mahasiswa menemukan teknis-teknis bidang dasar yang bisa dijadikan konten untuk pemahaman. Kita masuk ke lagi language type, identity dan landmark. Saya ini dulu. Nah, di dalam satu landmark here mahasiswa, ketika nanti ada maybe tugas-tugas mata kuliah nanti di semester open insight ya, when you do something in project based learning in several courses. Kalau di saya sudah selesai ya, karena dengan presentasi di meeting itu tidak ada pekerjaan lain selain UAS. Di dalam linguist typology, landmark here tidak hanya berbicara tentang kota mahasiswa, tapi bisa juga kuliner atau nama tokoh. For example, if you visit Blitar, if you visit Blitar, what kind of landmark that always keep in your mind? I believe that your keep in touch is Blitar is proclamator city, Bapak Soekarno's private city gitu ya. Jadi landmark itu bisa bermakna bagaimana figur itu tampil. For example, figur dalam politik yang paling unik adalah ketika satu figur landmark dari meme begitu ya, meme dari politik today is Megawati. There are two Megawati, a volleyball player, athlete, and Megawati, our president yang keberapa ya, saya kelima kali ya. Itu akan ada dua sudut pandang identitas yang berbeda. For example, identity dan landmark itu jadi satu ketika Anda bilang, Jakarta is political city, sir, administration city, karena nanti akan kembali ke Nusantara, begitu ya, IKN. Itu tidak masalah. For example, you know that the political city yang di sana sebanyak berkembang maybe PDIP. Nah, itu adalah tidak masalah, itu adalah landmark in political Jakarta. Kemudian identitiknya apa? Identitasnya secara bahasa, Anda bisa menyebutkan kalau Megawati sering istilahnya memberikan sudut pandang bagaimana politik di Indonesia, bagaimana men-take over Pak Jokowi begitu ya. Itu sebuah identitas dari typology di dalam linguistic itself. Kita masuk, is there any question so far in branch for microlinguistics? Nanti di bawahnya ada example, jika nanti ada langsung provide answer, ya tidak masalah. Kemudian ada branch of macro linguistics. This is sociolinguistic, for example, study of how language varies and changes in different social contexts, including dialects, sociolect, language variation based on social factor like class, gender, and ethnicity. If you do not have any question, I have a question for you all students. Biasa ya untuk engagement di dalam kelas, untuk nilai-nilai partisipasi. Help me to more explanation what dialect, sociolect, and language variations are. Is there any students who wants to answer apa itu dialect, sociolect, and language variation? I give you time for googling ya. Silakan di googling apa itu dialect, apa itu sociolect, apa itu variation. Yes, welcome Atala. Kalau nggak salah ya, dialek itu perbedaan bahasa dengan berkumpulan dengan grup-grup orang atau daerah. Sosiolek itu perbedaan bahasa di financial status atau social status, sama language variation itu yang saya kurang tahu ya, tapi kalau nggak salah itu
variasi-variasi yang sering nimbul dalam bahasa, ya sepertinya kayak yang cara-cara baca kata yang tidak terlalu baku, tapi banyak orang bacanya seperti itu, kalau nggak salah ya. Thank you for the response, Atala. I do agree with your statement. Is there any student wants to give additional insight about the dialects, sociolects, and language variations? It's okay. We often discuss about that. Googling boleh, dialeknya saja tidak masalah seperti kelas lain. Sir, dialeknya saja boleh nggak gitu? Karena nemunya cuma dialek, nggak masalah. Satu persatu. Yes, Happy Natalia. Sebentar, ini saya note dulu ya. Karena sistem tadi Atala, sekarang maaf tadi siapa? I'm so sorry. Would you please open mic? Happy. Sebentar. Happy Natalia. Is it Iya. right? Ya. Yes. Silakan. Dialek itu variasi bahasa dalam suatu bahasa utama. Kalau socialites itu variasi bahasa dengan faktor-faktor sosial. Kalau language variation itu merupakan penggunaan bahasa yang ditemukan dalam masyarakat. Almost perfect. Thank you, Happy Atala. Yes. Happy Natalia. Happy Natalia. I'm so sorry. Happy Natalia. And next, yes, 3 volunteer. Satu lagi silakan. Ada 2 nggak masalah. Ikhlasya dulu, baru Cindy, baru Z. Tadi Z siapa ya? Zauzian atau siapa? 3 orang satu persatu berurutan. Saya dialeknya aja ya, Pak. Ya, tidak masalah, dialeknya saja. Dialek itu logat bahasa yang digunakan oleh masyarakat di suatu daerah. Perfect. Itu yang kita inginkan. Dialek itu adalah logat. Next. Tadi saya manggil siapa setelah Ikhlasya? Boleh? Cindy, yes. Sebentar, saya note dulu. Ini Cindy. Sebentar, masih loading. Cindy Awalia. Salah. Cindy Aulia. I'm so sorry. Yes. Jadi kalau untuk dialek itu lebih ke warna suara. Kemudian kalau untuk sosialek itu lebih ke variasi bahasa yang berkenaan dengan status sosial, status, golongan, dan kelas sosial penuturnya. Sementara kalau untuk dialek ini lebih ke variasi bahasa dari sekelompok penutur yang jumlahnya relatif. Yeah, good. So outstanding. Thank you, Cindy. Next. Tadi saya siapa ya? Saya lupa. Ada ZZ-nya gitu. Itu saya, Sir, tadi. Oh iya, I'm so sorry. Ikhlasa ya. I think different person. I'm so sorry. Yes, I do agree with all your statement about 3 aspect of that. The first is dialek. Jika disederhanakan, dialek itu memang logat bahasa atau dalam kamus mungkin bisa menyebutkan warna suara atau kecenderungan bahasa itu penempatan bahasa sesuai lokasi gitu ya. Jadi dialeknya ketika saya bilang apa kabar di dalam bahasa Indonesia, mahasiswa yang help me, mahasiswa yang dari Jawa Barat, Sunda, help me, kumaha damang gitu ya. Itu mempunyai betul ya, ada yang dari Sunda? Saya, Sir. Ya, Savana, coba help me to pronounce kumaha damang versi orang Sunda aslinya. Biasa aja, Sir, kayak kumaha damang gitu. Nah, lebih enak ya. This is the dialect, lebih enak gitu aja ya, lebih natural. Kita nyebutnya dialek itu mempengaruhi warna suara begitu ya. Ketika when I orang Jawa gitu ya, say that kumaha damang, kadang tuh haknya kita tekan gitu kan. Terlalu enak nekan, kemudian orang Sunda, the indigenous and original person for Sundanese always say kumaha damang, tempo, tone suaranya tepat begitu ya. Meskipun kita pembelajar bahasa, tapi kita
lumayan harus tahu warna suara dari itu. Kemudian di ini siapa yang Iya, it's okay ya. Kemudian ada bahasa Jawa, apa kabar begitu ya. Piye kabare gitu ya. Kalau orang Surabaya piye kabare ada tambahan reknya begitu ya. Nah, tambahan reknya itu biasanya adalah bagaimana sosioleknya main gitu ya. Sosioleknya main. Ketika mahasiswa dari Sunda, mahasiswa dari masyarakat Jawa Barat, dialeknya kumaha damang, kemudian ditambahkan mungkin akang, aa mungkin ya, teteh, enin, engking, atau dan sejenisnya, itu adalah bagian dari sosiolek ketika Anda menyapa gitu ya, karena tahu bagaimana kelas orang yang kamu sapa, gendernya. Kemudian ada language variations, ini memang variasi bahasa. Variasi bahasa itu maksudnya adalah bagaimana bahasa itu bisa tercover dengan baik untuk semua kalangan. Ya, for example, di dalam bahasa Inggris ketika di dalam conference yang itu memang ada level praktisi, ada akademisi, Anda menyapa mereka dengan santai karena pertama kali meeting, nggak mungkin Anda menyapa dengan kata-kata, "How do you do?" Meskipun di dalam bahasa Inggris, "How do you do?" It's just for the first meeting. Meskipun Anda maybe selaku moderator, maybe selaku sesama partisipan begitu ya, Anda pasti tidak menyapa orang, pasti langsung, "How are you?" Karena Anda menganggap, "Oh ini kita satu geng nih," meskipun baru pertama kali kenal gitu ya. Itu adalah language variation yang Anda berbicara konteks ya, Anda tidak tahu itu siapa namanya begitu ya, maka Anda tidak bisa menggunakan how do you do, you only bisa how are you the presenter, how are you dear the participant, how are you friend, gitu ya. Ini yang Anda bisa bilang. Kemudian talking about class, gender, and ethnicity, ini adalah kelas. Kelas ini cenderung ke honorific ya mahasiswa ya, cenderung ke honorific dan memang masuknya lebih banyak ke sosiolek. For example, sosioleknya ketika kelasnya itu berada di dalam kelas-kelas yang casual, maka Anda bisa bilang seperti itu. Formal bilangnya seperti itu. Now talks about gender, mahasiswa banyak sekali yang menanyakan, "Sir, what is the differences between gender and sex?" Regarding the linguistic aspect begitu ya. Gender and sex are so different mahasiswa ya. Jika gender itu adalah social constructions, kalau sex itu adalah biological construction. Maksudnya adalah social construction, for example, begini, if we are men, kita cowok begitu ya, we are men, so the gender of the man is manly, gentle, brave, dilarang menangis dan kawan-kawannya. Nah, di situ adalah gender that social construct, bagaimana bagaimana lingkungan itu mendukung ini loh cowok begitu ya. Kemudian kalau sex ini adalah biological construction, ini adalah kalau laki-laki dengan sudut pandang jenis kelamin seperti itu, perempuan dengan sudut pandang kelamin seperti itu. Nah, biological construction biasanya ada di KTP ya, AKTP, KK, pokoknya yang ada di legal document kita untuk menunjukkan jenis kelamin gitu ya. Kemudian psycholinguistic ini memang proses ya, exploration of psychological and biological factor that enable human to acquire, use, and understand the language. When ini biasanya itu untuk pembelajaran apa sih namanya, pembelajaran proses begitu ya Mas ya, proses linguistik yang berhubungan dengan psychology. For example, ketika mahasiswa gini, apa ya,
Ini, when you, see apa namanya, berbeda zaman ya kita ya, apa sih, ini, nah, ketika when I see that mixue, mahasiswa apa yang di dalam psikolinguistiknya. Nah, psikolinguistik mahasiswa ketika saya bilang mixue begitu ya, mahasiswa pasti, oh putih, apa namanya, es krim, kemudian mungkin dari Jepang atau dari apa ya, saya tidak tahu. Kemudian when I say Starbucks, mahasiswa pasti paham, oh itu adalah coffee shop, tempat nongki gitu ya. Nah, itu adalah bagaimana psikolinguistik Anda berjalan. For example, ketika saya bilang, mahasiswa 1 tambah 1 berapa? Gitu kan, 2. Itu adalah tanpa berpikir pun Anda punya, yang namanya brainstorming of your mindset that the language for Mixu, the language for ABCD itu seperti itu ya, dieksplorasi berdasarkan penggunaannya, pemahaman bahasanya. Next, language acquisition ini adalah first and second language acquisition, pemrolehan bahasa pertama dan bahasa kedua. Even though our first language is mother language, it means that Javanese, Sundanese, Minangese, or Betawinis or Jakartanis or anything that in mother tongue, itu kita memang tidak bisa menyebutkan this is first and second language acquisition. Our first language biasanya itu langsung merujuk ke nasionalnya, yaitu bahasa Indonesia. Our second language itu adalah bagaimana Anda belajar bahasa bagaimana Anda belajar native. So it means that nanti jika ada soal UTS ya, what is the first and second language of acquisitions? Nanti jawabnya sederhana saja, kalau first language is non-native language, while the second language is native. Jadi kalau bahasa pertama itu ya bahasa kita, entah itu suku ataupun bahasa nasional, pokoknya bukan native. Kemudian kalau yang second language itu adalah native, it can be Melayu pun native ya, if Malaysian, Singapore, or anything bahasa yang ada stated in the world. Next, discourse analysis. Biasanya ini pengembangan reportase berita karena analisis wacana maksudnya. Cukup berat, tapi semoga mahasiswa bisa memahaminya nanti di contoh. Itu adalah bagaimana Anda memahami sebuah teks dan conversation. So it means that discourse analysis here is used for written and spoken. Jadi penggunaannya itu mengkonstruksi makna di dalam konteksnya. For example, banjir setinggi lutut orang dewasa menggenang Margonda, gitu ya. Ketika kita translate into bahasa Inggris, kita agak susah begitu ya. Lutut orang dewasa versi ukuran tinggi badan orang Indonesia yang seperti itu, atau orang luar negeri yang sangat tinggi. Ketika kita translate ke bahasa Inggris, kita mengconsider banyak hal mahasiswa ketika kita masuk ke discourse analysis di bagian teks. For example seperti itu. Maka kita selalu langsung menyebutkan berapa sentimeternya untuk menunjukkan kalau ini adalah tingginya. Tapi karena headline news itu adalah PR besar di semua translation, maka masih bisa menggunakan ya pinggang orang dewasa di dalam langsung menggunakan bahasa Inggrisnya, gitu ya. Jadi tidak perlu ada berapa sentimeter. Nah, masuk ke konten itu nanti harus menunjukkan berapa sentimeter tinggi dari banjir itu. Kemudian untuk masalah conversations, this is the simple one ketika mahasiswa when I use the word begini, is my class now gitu ya, itu adalah sifatnya adalah confirming. Apakah kelas saya sekarang? Itu ada sifatnya confirming. Ketika saya pakai tanda seru, meskipun is itu bermakna di depan tanda tanya. Ketika saya bilang menggunakan tanda apa istilahnya tanda question mark, itu agak susah karena ini spoken. Is my class now? Gitu kan. Ketika kita tanya dengan nada-nada yang temponya tidak naik, maka mahasiswa tahu, oh Pak Azam ini nggak nanya, cuma mengkonfirmasi. Kemudian, is my class now? Ada nada naik, maka itu menanyakan, mahasiswa bisa menjawab, yes, it is sir. Gitu ya. Jika yes it is, maka itu jawabannya adalah secara grammar, itu mahasiswa tahu kalau itu jawabannya adalah iya. Jika jawabannya di dalam imperative mark tanda seru is my class now gitu, maka mahasiswa bisa menjawab no it is not,
Itu tidak boleh. Karena kalau sifatnya confirming, mahasiswa langsung know your classes should be in tomorrow, sir. Gitu ya. Itu jawaban-jawaban yang memang ada di text and conversations ketika kita di dalam discourse analysis karena punya nilai-nilai parsial appraisal di dalamnya. Kemudian ada language planning and policy. Ini pokoknya kalau di dalam bahasa Indonesia planning and policy-nya itu kita menggunakan KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia untuk penggunaan. Kalau di dalam luar negeri you used maybe Merriam-Webster, Cambridge or Oxford or Collins. Kemudian di sini gunanya untuk apa sih, Sir? Language policy and planning. Gunanya ini untuk banyak hal yang mulai dari bagaimana mahasiswa bisa belajar bahasa, pemeliharaan bahasa, begitu ya, pemertahanan bahasa, preservation, and standardization. Kemudian ada computational linguistic yang ini sudah saya lakukan di dalam AI. AI-nya kita menyebutnya adalah alat tools, linguistic tools, itu ada sendiri. Jika nanti mahasiswa nanti tertarik dengan dunia-dunia perhitungan di dalam linguistics comes and we can join together with the partner. Sekarang dosen-dosen membuka, kita sebutnya adalah research assistant. Kita membutuhkan 2 orang lagi, semua dosen begitu ya. Jadi nanti jika ditawarin oleh ditawarin oleh dosen, mahasiswa bisa istilahnya tidak menolak begitu ya, ketika ditawarkan. Kita biasanya akan japri, "Apakah dibayar, Sir?" "Iya dong, tetap dibayar. Sekali mengambil data kita kasih 300.000." Lumayan ya, cuma ngambil data sejam doang. Itu adalah bagaimana we appreciate for learning process karena linguistik komputasi ini cukup unik. Kemudian ada pragmatics. Pragmatics ini adalah in its broader aspect, pragmatic examine how content influence languages and interpretation. It means that bagaimana bahasa itu diinterpretasi. For example, ketika I enter and lock set into the class, I say that the class is so hot, begitu ya. Maksudnya adalah please turn the AC on or please turn the fan on. Ini adalah bagaimana pragmatik gitu ya. Ada udang di balik batu kata orang-orang begitu. Ketika Anda bilang ada yang panas yang pertama adalah bagaimana kalau mikro ya, itu struktur bahasanya seperti yang tadi saya sampaikan. Kalau makro itu adalah bagaimana penggunaan dan konteksnya, tapi dua-duanya holistik membingungkan sebenarnya. Ini adalah scope, scope-nya ini adalah sebelum kita masuk ke scope ya mahasiswa atau masuk example, saya share-kan bagaimana kondisi di dalam linguistik ketika kita masuk ke typology atau masuk ke dalam mikro sama makro hybrid jadi satu. While I am displaying, is there any question so far? Just open your mic and then provide your questions, maybe your additional insight that I do not know. It's okay because yeah, learning is a room of improvement. You can provide any insight for about fundamental of linguistic. Apakah sudah tayang mahasiswa? Sudah, Pak. Sudah, Baik. Thank you. Ini adalah gabungan antara bagaimana how the macro and micro are simultaneously identified as the fundamental of the linguistics.
For example, ini adalah salah satu information port yang ada di stasiun KRL Manggarai. Di situ ada di dalam bahasa Indonesia, ada peron yang bermakna platform, gitu ya. Kemudian, ketika kita bilang mikronya, kita penerapannya begitu ya, kita harus tahu mikro untuk peron itu adalah kelas katanya, maybe ya, di kelas kata mahasiswa nanti bisa membantu saya, Anda lebih, bagus sepertinya. Mikronya here itu di kelas katanya adalah kata benda secara bahasa Indonesia. Kemudian secara makro, bagaimana KBBI itu menayangkan tentang peron. Mungkin peron itu bla 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 bla, definisinya letakkan di situ. Kemudian kita masuk ke data in English. Bagaimana, kita tahu kalau platform itu, mikronya itu tidak bisa kita langsung noun gitu aja ya. Kita langsung menyebutkan common noun gitu ya. Common noun yang bagaimana begitu ya. Anda bisa menyebutkan common noun yang bla 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 begitu ya. Kemudian, di dalam micro Anda bisa menyebutkan the definitions, oke, the function is okay, the purpose okay, maybe ini adalah salah satunya yang saya ngawur di juga. The venue for train faces with the passenger. Jadi ini bukan bagian dari kamus tapi saya maknakan sendiri, itu adalah tempat pertemuan kereta untuk kereta dengan penumpang. Peron dengan platform, kalau memang penerjemahnya sudah betul, maka di dalam linguistik atau translation itu bukan hal yang unik. Kita sebutnya adalah, nggak ada yang tajam. Kemudian tujuan ke bound for juga tidak ada yang unik. Tujuan itu memang dari awal hingga akhir kamu kemana begitu ya. Bound for itu adalah untuk destinasi. Jadi sudah betul tujuan untuk digunakan dalam public transportation itu adalah bound for, atau mungkin yang pernah naik pesawat nanti bisa membantu, itu bisa hanya bound saja tanpa for begitu ya. Kemudian yang paling unik adalah itu sudah saya kasih warna. Ada peta jaringan KA perkotaan Jabodetabek dan sekitarnya, translate into English di dalam stasiunnya adalah Jakarta Metropolitan Railway Network Map. Oke, peta jaringan kita sebut translate in English network map. Beres, sudah betul. Apalagi ya, perkotaan Jabodetabek dan metropolitan pasti semuanya tahu. Jakarta Metropolitan, karena metropolitan artinya ya perkotaan dan sekitarnya. Kaum-kaum urban pun menjadi metropolitan. Jabodetabek translate only Jakarta gitu ya, karena metropolitan itu sudah mengcover perkotaan Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi. Tidak perlu kita permasalahkan karena itu adalah proper noun. Seperti USA ditranslate menjadi United States, dipanjangkan menjadi United States of America, UK menjadi United Kingdom, tidak ada permasalahan. Britania Raya menjadi Great Britain gitu, tidak masalah. Yang permasalahan adalah ketika you do KA menjadi railway. KA, you know that KA itu adalah tersingkat untuk kereta api, kemudian translate menjadi railway. Itu harus dibuktikan KA itu bagaimana di kamus KBBI, and railway itu bagaimana di kamus bahasa Inggris seperti Oxford. Kita lompat ke point 9 yakni KA bandara menjadi airport train. Ketika kita masuk KA bandara, airport train, mahasiswa tahu, oh kereta api pasti translate menjadi train, bandara menjadi airport. Masalahnya adalah ketika ada dua hal yang sama di dalam stasiun KRL, pengguna KRL nanti pasti harus kritis ya, harus nanti peka nanti anak-anak Bispro terhadap bagaimana penerjemahannya. KA di situ translate menjadi train dan KA di atas yang blok hijau, KA menjadi railway. Ini adalah something yang unik, yang something memang mahasiswa nanti harus membedah ini satu persatu. Ini belum pernah ada yang ngambil penelitiannya. Ini hanya saya, jadi mahasiswa if you want to continue my journey, silakan begitu ya. Kemudian ada bawahnya nomor 12 ada kata-kata toilet atau restroom. Kemudian you know that restroom itu versi UK juga ada, versi USA juga ada gitu ya, versi Aussie or Germany juga ada. Kenapa nggak toilet menjadi toilet itself begitu ya, atau toilet bahasa Indonesianya menjadi kamar mandi gitu ya. Kenapa harus toilet itu sendiri begitu. Nah, itu harus dibedah. Kemudian ada kata-kata yang poin 14 itu ada kata pos kesehatan menjadi medical room.
Kemudian kita juga ada di 15 ruang laktasi menjadi nursing room. Dua-duanya ditranslate menjadi room, ini yang memang unik. Apakah tidak bisa menjadi medical post gitu ya, pos kesehatan secara literal? Kenapa harus menjadi medical room? Nah, ini harus dibuktikan dengan cara apa? Pembuktian POS secara KBBI bagaimana, POS dalam kelas kata bagaimana. Kemudian ada medical room. Room ini ruangan. Apakah ruangan ini termasuk bagian dari POS, bagian dari venue, bagian dari apa? Nah, itu harus dibuktikan dengan kamus-kamus orang-orang luar negeri seperti Merriam-Webster yang sering saya gunakan. Room sendiri menjadi room tidak masalah. Begitu ya. Kemudian di poin ke-16 ini ada kata-kata, dilarang merokok di seluruh area stasiun. Dilarang merokok, oke, semuanya understand and agree about that. No smoking. Di seluruh area stasiun, in station area. Yang hilang adalah seluruh. Kenapa hilang? Kita juga tidak tahu. Gitu ya. Kalau ditransit satu persatu berarti no smoking in entire station area. Nggak bisa pakai all ya. In entire station area. Karena memang di dalam stasiun itu. Nah, no smoking in area. Ternyata setelah kita telusuri, in itu sudah termasuk bagian dari dalam. Gitu ya. Maksudnya adalah within. Dalam area stasiun. Itulah mengapa seluruhnya itu hilang. Then ada sebentar. Ya. Di poin 19 ada angkutan lanjutan dari stasiun Manggarai. Ditranslate menjadi connection from Manggarai. Oke, itu yang bawa itu ya kamus ya. Angkutan lanjutan dari stasiun Manggarai, connection from Manggarai Station. Angkutan lanjutan, kenapa ditranslate menjadi connection mahasiswa? Karena menghubungkan nah, kita tidak bisa mahasiswa bilang seperti itu. Angkutan sebenarnya punya translate sendiri dalam bahasa Inggris, lanjutan juga punya translate sendiri dalam bahasa Inggris. Ini adalah salah satu linguistik typology atau linguistic landscape yang itu membicarakan tentang bagaimana penerjemahan di ruang-ruang publik. Mahasiswa harus tahu connection dibuktikan di Oxford, Cambridge, Merriam-Webster, Collins Dictionary, tapi jangan Google ya. Gitu. Then, ini saya stop sharing dulu. Mhm. Apakah fotonya kelihatan mahasiswa? Tidak. Oh. Oke. Wait for a moment. Mhm. Saya pindahkan ke Word dulu. I hope that it has been visible in Google Meeting displaying. Sudah tayang mahasiswa? Sudah, Sudah. Pak. Sudah, Pak. Sudah, Pak. Sebentar ya.
Oke, while mahasiswa, ada yang ini di stasiun mana dan apa yang unik, give me the engagement. Apapun itu yang ini papan informasinya ya, bukan ibu-ibu atau bapak-bapak yang di sampingnya ya. Papan informasi yang tertayang di situ, menurut Anda itu letaknya di mana? Tetap di stasiun KRL tapi stasiunnya mana, begitu ya. Saya pernah ketemu tapi nggak tahu masa satu A atau B atau C, yang dia duduk-duduk di situ. Semoga itu kalian salah satunya. Stasiun Juanda bukan, Pak. Betul, stasiun Juanda ya, atau memang sudah pernah saya sampaikan, saya lupa. Ini ada salah satu, begini, thank you Gary, apa yang unik dari itu? Bajai diterjemahin jadi tricycle taxi, Pak. Ada lagi? Ojek daring. Mhm. Loket dan Apa mesin ada tiket. lagi? Loket dan mesin tiket diterjemahin jadi tiket counter and vending machine. Oke, itu udah betul. Loket and mesin tiket diterjemahkan menjadi itu sudah betul, tidak ada permasalahan. Ada lagi yang menjadi masalah? Ada typo ya, Pak? Ojek, betul. Typonya di mana? Tadi yang bilang typo siapa? Mohon maaf. Saya. Ikhlasya, iya. Where is the place for typo? Passenger. Betul. Good. Thank you. Good engagement. The first is pelayanan disabilitas menjadi benar, passenger with disabilities services. Ini mahasiswa ketika nanti dapat tugas penerjemahan yang memang harus ada di ruang sektor publik begitu ya. Biasanya saya itu penugasannya seperti itu di ruang sektor publik, khusus di KRL, MRT, LRT mahasiswa harus menjelajahi satu persatu. Nah, analisnya harus seperti itu. Pelayanan disabilitas ternyata ada typo, passenger with disability service. Apakah kita harus confirm kan ke orang-orang sana? Tidak, tidak perlu. You only analysis that ini adalah kebijakan yang harus diterapkan ketika Anda menulis. Kemudian ada ojek daring, itu ditranslate menjadi motorcycle taxi, itu juga harus dianalisis. Kenapa sih kok bisa ojek daring, kenapa nggak ojek online, ojol begitu ya. Sementara kita sudah sepakat banget ojol itu ya ojek online untuk Grab dan kawan-kawannya. Kemudian ada kata bajai, tricycle taxi. Apakah masih ada bajai di daerah Juanda? Saya juga tidak tahu ya. Itu bagaimana penggunaan linguistik makro dan mikro jika digabungkan dengan penggunaan apa sih namanya? Sektor publik. Sekarang saya kasih tahu penggunaan sektor di dalam dunia jurnalistik. Saya stop sharing dulu. Lumayan agak menguras teorinya ya, tapi semoga nanti bisa mengikuti dengan catatan-catatan, karena ini saya upload-nya biasanya amat sangat terlambat, karena ini bagian dari pembelajaran akhir. Biasanya saya upload-nya itu sangat lama. Jadi I hope that student can give the personal note for your guiding, for, personal learning. Saya cek dulu. Nah. Jangan bosan ya, ini masih lama. Masa boleh minum, sambil close your apa namanya ini, boleh sambil makan cemil tapi jangan dibunyikan cemilannya. Oke, tidak masalah, enjoy aja. Ini udah lama banget saya bikin ya, ketika ada di
Nggak tahu, saya lupa. Mahasiswa seperti ini. Ini adalah bagian dari makro dan mikro linguistik ketika mahasiswa nanti belajar gabungan antara mikro dan makro untuk sektor jurnalistik. Tadi kan sektor ruang publik kasarnya gitu ya. Ini yang sektor jurnalistik. Ada ketika kami menayangkan hal seperti ini, how many points yang ditunjukkan oleh tanda panah mahasiswa? How many number? 6. Number. How many number? I'm so sorry. 6. Kok 6? Yuk, dicek lagi. 7. Good, Indah Lestari. There are 7 number of the picture that I display. Coba satu orang menjelaskan satu-satu. Nomor 1 itu apa? Me, sir. Yes. Jadi yang nomor 1 itu menunjuk ke SCTV. Number 2 is 32. Number 3. 1, 2 dulu saja biar kebagian. Nomor 1 menunjukkan SCTV. Nomor 2 menunjukkan? Nomor yang 32. Nomor 32. Give me more explanation SCTV dan 32. Kalau secara makro ataupun mikro. Mungkin SCTV berumur ke 32. Betul. Thank you. SCTV is berumur 32, betul. Nanti ke dalam makro sama mikro linguistiknya itu plottingnya begini ya, teman-teman mahasiswa. Nanti ketika mendapatkan tugas mungkin dari praktisi-praktisi begitu ya, kayak Bu Ina nanti jika sudah diajarkan, atau Bu Ina, karena saya sudah menjadi akademisi ya, praktisinya sudah sejak 2022 sudah menjadi akademisi. SCTV, this is the channel yang membroadcasting gitu ya nanti, atau broadcasting channel gitu juga tidak masalah, namely SCTV. Kemudian SCTV itu adalah proper noun. Nanti Anda membuat analisisnya. Proper noun yang bagaimana? Itu sedetail mungkin tidak masalah. Proper noun SCTV itu adalah proper noun address. Address yang apa? Address yang company. Company yang apa? Public atau private? Dia ternyata adalah private. Turunan kelas kata kalau versi linguistik sebenarnya itu sangat banyak banget gitu ya. Tapi alhamdulillah saya tidak mengajar kelas kata karena itu rumit sekali kalau berbanding dengan linguistik. Saya semester ini take over di dasar-dasar linguistik yang itu lebih menjiwai sayanya. Kemudian yang kedua, betul harus sampaikan Indah, itu adalah umur atau the age of the broadcasted channel itu adalah ke 32 tahun. Jadi ketika mahasiswa menganalisis satu mikro dan makro, mahasiswa itu bisa mengenayangkan kalau 32 itu adalah noun yang sifatnya itu numerik. Numerik yang bagaimana? Numerik yang puluhan, begitu ya. Numerik yang puluhan, karena numerik ada yang satuan, ada puluhan, ratusan, dan ribuan, dan kawan-kawannya kalau dalam bahasa Indonesia. Yes, thank you Indah. The next one to explore number 3 and 4. Shiva. Ya Pak, jadi nomor 3 itu JBI. JBI itu tuh kayak juru bahasa isyarat yang biasa ada di berita-berita. Terus yang nomor 4 itu layanan untuk pengaliran video. Video ini ditayangkan di video.com ya kalau nggak salah itu. Soalnya logonya. Good, Shiva. So comprehensive, so complete. Thank you. Number 3 is the person that interpret. We call it juru bahasa isyarat. Thank you. That was so amazing explanations. And number 4 is video. Video memang benar itu apa sih nyebutnya adalah platformnya. Jika SCTV itu adalah channelnya, maka video itu adalah platformnya, platform untuk membroadcast ya. Jika mahasiswa tahu kalau SCTV itu banyak ada di mana-mana, kadang video itu salah satu aplikasi yang menayangkan seperti itu. Thank you. Next, number 5 and 6 wants to be the volunteer. Ikhlasya, yes. Nomor 5 itu headline beritanya atau judul beritanya. Nomor 6 itu
nama acaranya, Liputan 6. Mohon diulangi lagi. Nomor 5 itu headline news-nya. Nomor 6 itu nama acara yang dibawakan atau liputan 6. Betul, betul. Itu adalah headline-nya. Nah, nanti ketika mahasiswa bilang, ini adalah headline dari sebuah berita, paling bagus adalah mahasiswa memplottingnya seperti gambar seperti ini. Jadi tidak perlu mengambil screenshot dari pemberitaan media yang mungkin rilis di websitenya, tidak perlu. Kalau penerjemahan jurnalistik level dasar-dasar linguistik itu harus seperti ini. Harus di screenshot dari YouTube. Begitu ya. Betul, cuaca buruk, atap parkiran ambruk itu adalah headline, reportase singkat yang itu menjadi tema yang dibicarakan gitu. Levelnya cuaca buruk, atap parkiran ambruk begitu ya. Kemudian ketika ini menurut teman-teman, cuaca buruk, atap parkiran ambruk, ini kalimat, frasa, atau word menurut teman-teman? Frasa. Frasa, ada ide lain? Kalau kata tidak mungkin ya. Ini sebenarnya kalimat mahasiswa, karena di dalam penerjemahan jurnalistik kita itu terbatas kolom ya. Ketika kita membuat pemberitaan gitu ya, maka kolomnya itu ya segitu saja. Dan kita maksimal penggunaan katanya tidak boleh kebesaran, tidak boleh kekecilan, itu pun nanti bisa dikecilkan gitu ya. Koma itu selalu bermaknanya adalah cause atau berakibat, mengakibatkan gitu ya. Ya kayak gitulah intinya. Koma itu implisitnya begitu. Jadi mahasiswa nanti ketika membedah di dalam makro itu membedah satu-satu gitu ya. Cuaca buruk, atap parkiran ambruk. Ketika mahasiswa membedah cuaca buruk mengakibatkan bla bla bla, it's okay. Tapi jangan lupa koma itu adalah eliminasi atau substitute for mengakibatkan. Jadi cuaca buruk mengakibatkan atap parkiran ambruk. Koma fungsinya seperti itu. Betul, nomor 6 itu adalah nama acara, yakni Liputan 6. And the last wants to be number 7. Yes, Happy. Nah, nomor 6 itu moderator atau pembawa acaranya, Sir. Nomor 7, Sir. Sorry. Ya, nomor 7, apa? Pembawa acara atau? Pembawa acara atau moderatornya, Sir. Yes, good. Itu adalah news anchor kalau di dalam bahasa Inggris, pembawa acara atau yang memoderasi acaranya. Betul. Who know? Siapa dia? Who knows who he is? Yes, Agus. Itu kayaknya dia namanya David Rizal, Pak. Yes. Ingat. Itu adalah Mas David Rizal. Kemarin sudah pernah saya sampaikan, he's my bestie ya ketika masih di Jakarta. Sekarang sudah resign dia 2023 karena memang capek ya jadi reportase, jadi reporter, jadi news anchor. Capek, tapi uangnya gede ya, enak. Cuma capeknya doang gitu, kita susah ngatur waktu. So, jika nanti mahasiswa suka workaholic, biasanya gini, orang yang betah di situ orang Jabodetabek punya. Jadi if you want to conquer Jabodetabek, your indigenous area, ya udah kerja di nanti magang milih-milihnya yang di gede gitu ya, di Liputan 6, di MNC, di global management sector or anywhere that you want to kerja di sana. Nah, kata-kata seperti ini itu plotting dari bagaimana sektor-sektor di penerjemahan jurnalistik versi makro dan mikro. Saya stop sharing dulu. Is there any question so far? Sambil saya cek presensi ya, mahasiswa bisa bertanya yang tidak paham. Jika tidak paham semua, nanti bisa dipelajari di akhir-akhir. Ya, silakan jika ada pertanyaan. Pak, izin bertanya. Kalau misalkan tadi saya notice ada translatean kayak metropolitan. Nah, itu tuh di KKBI di translate-nya megapolitan. Itu kalau misalkan ada dua makna yang
dalam satu translatean itu dimasukin dua-duanya atau gimana, Pak? Benar. Jika nanti ada translate yang apa sih istilahnya membutuhkan something yang memang deep banget begitu ya. Metropolitan itu memang sifatnya untuk gimana ya? Memang gaya hidup ya metropolis kayak gitu ya. Metropolitan itu kita sebut memang perkotaan Jabodetabek. Contohnya seperti mungkin kalau di Jawa ada Solo, Jogja, Klaten dan kawan-kawan seperti itu. Ketika ketambahan kata mega begitu ya, berarti nanti ketambahan di luar Jabodetabek. For example, Jabodetabek pinggir-pinggiran Jabodetabek itu apa ya? Mungkin apa begitu ya. Kita contohnya Solo aja ya. Solo, Jogja, Klaten seandainya 3 kota itu. Kemudian ketambahan yang namanya 1 Karanganyar dan Magetan. Ketika 2 itu memang bersebelahan tapi bukan bagian dari singkatan, itu bisa menggunakan kata-kata mega. Itu berlaku juga untuk apa sih istilahnya, political. For example, mega demonstrant from three candidates are coming into the representative venue. 3 demonstran dari 3 calon presiden mendatangi gedung DPR. Nah, ketika tuh demonstrannya itu melebihi 1 gitu ya, dan itu banyak kubu, mahasiswa bisa menggunakan kata-kata mega gitu. Atau bisa dikasih konteks lain jika bertemu kata mega dan non mega. Jadi memilih salah satu. Jadi kita tidak boleh meng-translate dua-duanya. Jika nanti ketemu yang namanya perkotaan metropolitan, perkotaan Jabodetabek begitu ya. Karena sudah berbau perkotaan, maka ya itu apa sih istilahnya, harus translate menjadi metropolitan. Beda dengan pedesaan atau pinggiran Jabodetabek, ya nanti jatuhnya menjadi Jabodetabek urban gitu ya, itu pembedaannya. Baik, Pak, terima kasih. Baik, sama-sama. Is there any question so far? Lagi? Sebentar, ini kelas 20 menit lagi. Ada pertanyaan? Mangga jika ada. Saya cek satu persatu ya sambil ini. Agus Mahfud. Yes, sir. Atala. Hadir, sir. Aura. Hadir, sir. Cindy Aulia. Saya, Pak. Cindy Luciani. Saya, Pak. Devin. Hadir, Pak. Pauline. Pauline, where are you? Filza. Hadir, Pak. Gary Respati. Hadir, Pak. Happy. Hadir, Pak. Ikhlasya. Hadir, Pak. Indah. Hadir, Pak. Indri. Hadir. Kartika. Hadir. Mayona. Haikal. Hadir, Pak. Deroben. Hadir, Pak. Nabila. Hadir, Pak. Nadine. Hadir, Sar. Nur Afifa. Hadir, Pak. Hadir. Reva. Hadir, Pak. Hadir. Rindu. Ada yang tahu Rindu di mana? Tidak dirindukan ya berarti. Savana. Hadir, Pak. Sarah. Hadir. Saskia. Syahawa. Hadir, Pak. Syakila.
Shiva, Present, Pak. Tiara, Hadir, Pak. Wifdani Rahma. Present, sir. Thank you. Sebentar. Sebentar. Maaf Pak, mahasiswa ini sambil masih ada 10 sampai 20 menit. Last meeting, bukan last meeting ya, last week I have confirmed by siapa ya? Miss Eki ya, Bu Eki, that you have project-based learning in Bu Eki's course. I don't know the entire of the content actually. Itu benar atau bagaimana ya? Soalnya Bu Eki confirm that Mr. Azam, would you please help me to facilitate the students to share about the personal project-based learning mungkin di kelas ini kali ya atau bukan ya? Iya betul Pak. Iya betul Pak. Betul. Ada project-based learning. Itu bagaimana mahasiswa? Sebenarnya project-based learning kita tuh berkaitan dengan headline news analysis. Dan Miss Eki meminta kita untuk minta konsultasi ke guru yang berkaitan dengan ke dosen yang berkaitan dengan sentence analysis tersebut untuk memeriksa kalimat kita yang cocok sebagai tree diagram gitu Pak. Loh, buat tree diagram juga? Iya. Itu mata kuliah apa? Kelas kata. Oh, okay. Lalu dianalisis Pak, tree diagramnya. Lalu dianalisis tree diagramnya. Tree diagramnya itu bentuknya memang bercabang gini atau tabulasi? Bercabang Miki mintanya. Bercabang ke bawah. Bercabang gini, bercabang ke bawah apa nyamping? Ke bawah kayak pohon yang segitiga itu. Kayak pohon. Oke. Terus what can I do for you mahasiswa? Mungkin kan itu kita ada 50 stok ya, 50 stok kalimat. Itu Miss Eki minta ke sentence analysis itu buat cari 10 kalimat yang memungkinkan bagus untuk dijadikan tree diagram gitu Pak. Kan kalau kalimat headline tuh kadang ada gramatikanya yang salah atau kurang gimana gitu buat tree diagram. Jadi Miss Eki tuh minta kita konsultasi ke dosen sentence analysis buat dipilihin 10 sampai 15 kalimat yang sekiranya cocok buat tree diagram. English atau bahasa Indonesia kalimatnya? English. Full in English. Kemudian mahasiswa sudah menemukan dari data-datanya itu belum? Atau how? Sudah ya. Jadi kalau diringkas, mahasiswa sudah memilih kalimat headline, ya, judul gitu ya, judul berita dari manapun ya, bisa media cetak atau elektronik, itu berbahasa Inggris, kemudian dianalisis grammarnya begitu ya, salah satunya. Iya. Terus tree diagramnya dibentuk untuk pembentukan kelas kata melalui diagram pohon. Betul. Apa? Frasa, apa kalimat, atau bebas? Sedetail-detailnya sih Pak, kata Miss Eki. Sedetail-detailnya. Oh my goodness, sabar ya. Oke, begini mahasiswa, ketika nanti ini saya arahkan semampu saya. Nanti mahasiswa plotting dulu ketika nanti mau membuat apa sih istilahnya tree diagram, karena tantangan tree diagram itu cukup banyak. Biasanya kita tree diagram itu tulisan, tapi nggak tahu ini tulisan tangan apa ketikan? Ketikan, Pak. Ketik. Ini susahnya mahasiswa nanti harus apa sih namanya?
harus telaten gitu ya. Itulah kenapa tree diagram saya itu kelong yang tabulasi gitu, sesuai dengan apa yang pernah saya ajarkan kala itu. Jika nanti tree diagram di kelas kata membutuhkan ini, jadi nanti strukturnya mahasiswa tolong sebaik mungkin ya. Karena sekali salah salah turunan, salah integral, itu bawah-bawahnya itu akan salah. Kalau tabel kan enak ya, kayak kemarin kita bentuk tabel karena dasar linguistik kita masih dasar. Nanti ketika headline news yang didapat di dalam bahasa Inggris, contohnya adalah pros and cons about Indonesians debate last night. Seandainya judulnya seperti itu, maka mau tidak mau mahasiswa harus satu persatu dibedah ya. Pros itu apa? N itu apa? Apalagi itu cons itu apa? Di dalam kelas kata tentunya sangat spesifik ya. Jadi sebenarnya di kelas kata tidak terlalu spesifik. Mahasiswa bisa pros itu menjadi apa namanya adjective, and itu menjadi conjunction. Kemudian cons itu apa sih namanya adjective gitu ya. Sampai ketemu nanti yang bawahnya. Kemudian kan diturunkan pro and cons itu bagaimana dan kawan-kawannya. Nah, integralnya penurunannya itu jangan sampai salah gitu ya. Jika nanti ketemu frasa, otomatis yang paling bawah, integral paling bawah itu ya phrases begitu ya, atau phrase gitu aja. Kalau nanti yang bawah itu bisa clause, bisa sentence, tidak ada masalah. Kemudian nanti jika analisis grammar, gimana ya? Karena begini mahasiswa, ketika kita penerjemahan jurnalistik tidak pernah memperhatikan grammar ya, kalau headline karena tidak ada konten. For example, kayak tadi in bahasa Indonesia, cuaca buruk, atap rumah ambruk. Ini grammar-nya nggak main, grammar-nya tidak main. Namun, ketika mahasiswa diminta untuk menganalisis grammar, mau tidak mau mahasiswa harus mengcover. For example, comma is the substitute for causes. So, jika nanti digabungkan adalah atap rumah, cuaca buruk mengakibatkan atap rumah. Kemudian Anda bisa memberikan istilahnya alternative grammar correctness. Jadi jangan sampai membenarkan. Karena sifatnya kita adalah alternative corrections secara manual. Di dalam pembelajaran kelas kata, mahasiswa harus bisa membuktikan secara Grammarly. Sudah punya akun Grammarly ya, baik yang premium maupun yang tidak. Biasanya kita itu bisa mendeteksi berapa correctness spelling dari satu kalimat itu. Kadang muncul, kadang tidak. Nah, mahasiswa itu bisa melakukan appraisal, penilaian grammar seperti itu. Gitu. Jadi headline-nya jika nanti sudah dapat, ya sudah itu dibedah. Frasa boleh ya, sentence boleh. Ya kan? Tidak ada permasalahan kan? Karena kita sudah pernah tree diagram, nanti tinggal mengembangkan di tabulasinya. Gitu. Ada lagi pertanyaannya? Apa yang mungkin perlu improve? Nanti bisa saya bantu. Coba. Masih ada waktu. 10 menit lagi. Deadline-nya kapan? Ini VBL untuk UAS, Pak. Bagaimana? Deadline-nya sampai UAS? Iya. Oke. Deadline-nya sampai UAS, oke. Sebelumnya sudah dikasih materi tree diagram ya di kelas kata ya? Karena berbeda tree diagram linguistik sama tree diagram kelas kata. Atau Untuk bagaimana? Tree diagram kita di materi di course sentence analysis sama Miss Fariska. Oke. Berarti sudah pengembangannya sudah oke ya, tinggal nanti mahasiswa menerapkan. Jadi kita cuma minta ini sih Pak, apa kayak ACC itu, kalimat kita di ACC sama Bapak, terus kita minta bimbingan untuk membuat tree diagramnya. Berarti partnya saya memvalidasi diagram pohonnya,
Begitu ya, secara tidak langsung ya? Memvalidasi headline news-nya. Oh, memvalidasi headline news-nya. Ini bisa nggak? Ini boleh nggak? Gitu. Ya, untuk dibuat Oh. Baik. Ada yang bisa mencontohkan mungkin kata apa, kalimat apa in English? Mungkin salah satu kalimat dari kelompok saya ya, Pak. Silahkan. Ganjar promise affordable meat if elected president. Itu kalimat bagus atau tidak gitu menurut Bapak? Kalau bagus apa tidak ya pasti bagus ya. Pasti bagus. Ini yang penting berhubungan dengan headline begitu ya. Benar nggak? Iya Pak, Headline benar. news reportase begitu ya. Itu sudah bagus, sudah masuk ke dalam kalimat baku, istilahnya sudah bisa part of speech-nya sudah oke begitu ya, sudah oke itu. Ganjar, promise, bla bla bla, ada subject, ada verb, ada predicate gitu ya. Kayak gitu. Sudah oke kalimatnya, namun ketika nanti masuk ke analysis, ini mahasiswa, sektor dari reportase, sektor dari headlines itu kan banyak ya. Jadi ketika nanti mahasiswa talks, contoh timnya Ikhlasya talks about the political sector or government sector, maka mahasiswa bisa melakukan data yang lain dengan mungkin kuliner, data lain berhubungan dengan sport, data lain yang berhubungan dengan teknologi, data lain berhubungan dengan administration, data lain yang berhubungan dengan finance begitu, supaya nanti lebih kaya begitu sih. Paling aman itu all the sentences has subject, predicate, object, and adverb. Itu paling aman untuk menganalisis, untuk membuat diagram. Gitu. Jadi kalau sudah ada SPOK-nya, overall sudah aman. Untuk topik udah ditentuin sama Miss Eki-nya, Pak. Semua berkaitan dengan pemilu. Jadi semua politik. Oh, semuanya berkaitan dengan pemilu. Oke. Iya. Ada lagi? Udah bagus kalau sudah ada topiknya. Untuk waktu itu bagaimana? Untuk cara saya memvalidasi data itu bagaimana? Nasihat dari Bu Eki. How can I validate your data? I'm not really sure. Kemarin gimana yang konsul bareng Miss Eki juga? Yang lain? Kalau nggak salah sih kita datang ke dosennya Pak, terus habis itu dosennya baca-baca kalimatnya, habis itu pilih tentukan 10 sentensi itu. I see. Oke. Biasanya kalau kelas kata itu ya, simultaneous-nya itu dengan sentence, apa sih mata kuliahnya namanya? Analisis kalimat kalau tidak saya sentence analysis. Nggak tahu dengan Bu Fariska atau Bu Dewi begitu ya. Kalau
Saya takutnya ketika masuk dasar linguistik ini sangat jauh berbeda. Nanti pembahasannya jadi makro and mikro linguistik. Tapi tidak masalah, nanti ditanyakan ke Bu Eki ya. Mahasiswa ini pernah ada project dengan saya ya, satu atau tidak ya? Kalau satu ini, semester ini, atau Pak Taufik yang apa namanya? Diajar Pak Taufik tidak ya? Tidak diajarin Pak Taufik. Baik. Pak Taufik Jadi nggak untuk kemarin itu dengan saya diagram tapi bentuknya tabel itu ya. Nanti sampaikan ke Bu Eki apakah boleh seperti ini analisisnya. Tabelnya diganti menjadi apa sih istilahnya? Diagram. Karena kalau di dasar-dasar linguistik seperti itu, analisisnya setelah